dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Ultraman Taro adalah ayah dari Ultraman Taiga dan merupakan anggota ke-6 dari Ultra Brothers. Figur ini diproduksi oleh Tamashii Nations pada lini SH Figuarts dan dengan lisensi dari Bandai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Audi Satrio dan selamat datang channel Pinter Parkir. Sebelum dilanjut, like jika kalian suka dengan videonya, dan juga subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Untuk kalian yang baru menonton video Pinter Parkir, akan ada fitur rahasia di tengah-tengah video, jadi jangan di-skip ya. Nah, ini dia boxnya. Wih, SH Figuarts Ultraman Taro. Dan ini kok gue pertama kali ngeliat boxnya warnanya ungu gini ya, padahal si Taronya ini nggak terlalu ada warna-warna ungu ya, dimana-mananya juga. Well, gue juga nggak tahu. Dan ini, oke, langsung aja ke desainnya. Boxnya seperti ini, ada bagian transparannya, dan ini sedikit unik, ada transparan di bagian sininya juga. Biasanya kan ini keisi ya. Kita bisa ngeliat sedikit ada aksesorisnya nih. Wih, gila, ada tangan sama si Storium Kosennya. Terus ini ada Ultraman Taro-nya kelihatan. Wih, beberapa aksesorisnya juga, tulisan Ultraman Taro. Ya, Bandai, Tamashii, segala macem. Ini si Ultraman Taro-nya, kostum aslinya, keren. Terus bagian atas nih tulisan desain aja. Di bagian sini kanannya tulisan desain juga. Di bagian kirinya, nah ini selalu ada Ultraman-nya berdiri, gagah, mantap, ada namanya Ultraman Taro. Oke. Dan ini dong di bagian belakangnya. Oke. Beberapa pose yang bisa kita contoh. Ini agak berdiri tegap doang, kenapa ya? Padahal kan ada pose-pose macam-macam ya Taro ya. Nah ini nggak apa-apa, keren. Ini juga posenya nih bisa kita dapat tangan yang seperti ini. Ada dapat beberapa senjatanya, kasih lihat juga. Wih, mantap. Oke, ini cukup lengkap. Dan ini di bagian bawahnya hanya tulisan desain saja. Mantap. Nah, ini dia figurnya. Figur ini memiliki tinggi 15,5 cm sampai ujung tanduknya. Kesan pertamanya ini sangat membangkitkan kenangan sekali ya, karena ini akurat banget kayak Ultraman Taro yang dulu pernah gue tonton pas kecil tuh, kalau nggak salah di SCTV tahun 96. Gila, ini mirip banget ini. Plus ini proporsi badannya sekarang lebih oke banget sih dibanding yang dulu. Keren. Nah, ini ada perbandingan dengan HG Build Burning Gundam dan Trizero Ultraman Netflix yang tingginya kurang lebih sekitar 30 cm. Sebelum dilanjut, terima kasih juga kepada pendukung Pinter Parkir di Traktir. Untuk membantu mendukung, bisa langsung pergi ke link tertera atau di deskripsi di bawah. Nah, ini dia aksesoris yang kita dapat, tapi sebelumnya seperti biasa bro, buku petunjuknya dong kita dapat ya, bookletnya. Ini lumayan detail, ada segala macam cara pakai dan cara coploknya. Biasa kan dibaca dulu ya. Ada ini tangan wajibnya Ultraman ya, seperti chop gitu, seperti membelah sesuatu atau untuk terbang. Yap, mantap. Next ada tangan relaxnya. Oke. Relax yang elegan, mantap. Nah, nextnya kita dapat tangan relax tapi lebih lurus ya, mirip seperti yang tangan yang ini, yang wajib Ultraman ini nih. Tapi jempolnya nggak kelipet, tuh lihat deh, ya kan? Dan ini dapetnya cuma tangan kanan doang. Nih, ini tangan relax nih perbandingannya. Tuh, beda kan? Ini cuma untuk tangan kanan doang, kayaknya sih ini untuk ngeluarin pose yang Storium Kosennya ya. Dan telapak terakhir kita dapat telapak tangan ngebuka semua, dan ini tangan kanan saja, khusus untuk pose Taro yang tangan yang angkat ini, kayak dadah gitu dia, kayak melambai. Kelupaan satu deng, ini ada tangan untuk megang si Taro lensnya, bracelet lensnya, khusus untuk megang senjata yang si ini nih. Lalu kita dapat pergelangan lengan kirinya si Taro nih, jadi ada yang polosan tanpa braceletnya atau tanpa gelangnya. Yang ini kita dapat yang versi King Bracelet. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, Taronya lagi marahin si Taiga. Tuh, beda kan ya? Yang ini lebih besar gitu dan ada motifnya, coraknya lebih gede. Kalau yang ini agak polosan aja, terus habis itu titik-titik gitu pakai dot. Nah, ini gelangnya punya Taro. Kalau yang ini yang gelang yang dikasih ibunya Taro nih, Ultra Mother. Jadi nanti ke upgrade gitu dia pakai yang ini. Cara masangnya juga gampang aja, tinggal cabut tangannya. Lalu cabut ini pergelangan tangannya. Dan ini yang bisa dicabut yang sebelah kiri doang ya, yang sebelah sini nggak bisa, kanan. Jangan coba-coba dicabut, ini udah klaim mati. Nah, ini sebenarnya di sini ada packnya tuh. Nah, tuh ada kotak sedikit kan bagian atas. Nah, ini kita cari nih atasnya, sisinya yang ada kotaknya sedikit bagian mana. Nah, ini udah bener nih. Tinggal kita selipkan saja. Ups, agak susah nih nyarinya, mana tadi? Nah, tuh dia. Udah deh, kalau udah tinggal pasang tangannya lagi. Yoi, ke upgrade jadi King Bracelet. Wih. Lalu kalau mau pakai yang polosannya juga sama aja, tinggal coplok aja lalu dimasukin lagi. Nah, ini King Bracelet ini dia selain bisa ngeluarin tombak, yang ini
Ini juga dia bisa ngeluarin sinar penghancur lah, terus bisa ngeluarin tameng, nyembuhin sesuatu, sampai bisa ngeluarin ember dong. Ada dia di episode yang mana gitu, pokoknya udah jadul banget. Si Ultraman Taro-nya itu jadi meme sih kalau kalian cari di internet, banyak banget dia megang ember. Itu emang bisa ngeluarin dari si King Bracelet ini, ember-emberan gitu dia. Nah lanjut, ini dia senjatanya Ultraman Taro, Lance Bracelet, wih, atau gelang tombak gelang atau apapun lah. Jadi ini dia kalau misalnya ngeluarin si tombak ini dari si gelangnya ini, nanti dia gelangnya nih berubah jadi polosan, pakai yang ini nih harusnya. Nah gitu, plek gitu. Jadi dikeluarin ceritanya, tombaknya diekstrak, gelangnya diekstrak berubah jadi tombak. Nah ini dia cara makanya khusus pakai yang tangan sebelah kanan doang, dan lapaknya yang ini tadi yang untuk megang, yang jempolnya agak naik nih. Dan masangnya agak susah ya, gara-gara nih ada penghalangnya nih untuk pegangan di sini nih, yang di depan belakangnya. Diselipin dulu. Dah, gitu dia. Susah banget. Nah, ini dia Ultraman Taro-nya kalau udah megang tombaknya seperti itu. Jadi ini emang tombaknya fungsinya selalu dilempar sih, nggak pernah dipakai untuk berantem-berantem pukul-pukulan gitu, nggak pernah. Pasti habis dikeluarin, dilempar, nancep ke musuhnya gitu. Gile. Dan ini dia dong jurus supernya si Ultraman Taro, Storium Kousen. Wih, gile. Ini warnanya akurat banget nih sama kayak di acaranya. Gila, dan ini ada tekstur-teksturnya tuh, timbul-timbul gitu ya. Terus dia agak lentur bahannya tuh, sedikit, tapi jangan dipaksain banget, takut patah. Nah ini seperti biasa, kalau senjatanya jurus supernya Ultraman pasti nempel ke tangannya nih. Sayangnya nih ada sedikit bekas lemnya, kayaknya kelebihan deh dari pabriknya tuh, jadi agak mengkilat itu. Tapi ya nggak apa-apa, sedikit doang kok. Dan ini cara masang Storium Kousennya gampang aja nih, dia pasangnya di tangan sebelah kiri ya. Jadi dia posenya memang seperti ini, kita masukin aja langsung. Hop. Dan ini dia Storium Kousennya kalau kepasang di Ultraman Taro-nya. Wih, gile. Ini lumayan enteng, dan ini tangannya si Taro lumayan kuat, jadi dia bisa nahan si Storium Kousennya tuh, nggak jatuh kan. Jadi dia posenya kayak Ultraman Taiga kan, kalau Taiga kan sebelah kanan, kalau si Taro ini sebelah kiri di sini nih. Nah, dia gini nih. Loh, kenapa? Kenapa? Wow. Kenapa nembak betulan ya? Waduh. Terakhir kita dapat color timer si Taro yang warna merah nih. Oke, ini dan cara masangnya lumayan unik karena bentuknya juga unik ya tuh, kayak panjang ke belakang. Ini kita nggak bisa langsung cabut di sini. Jadi menurut ditunjuknya kita memang harus coplok semua armornya nih dari belakang sini, kita tarik. Nah, ini juga kita coplok lagi di sini. Nah, itu dia. Kita bisa coplok. Lalu kalau sudah bagian depannya kita bisa congkel dari bawah nih sedikit nih. Nah loh, itu dia. Kita coplok. Ya, taruhnya telanjang dong. Ini pelan-pelan ya, hati-hati gores. Dan ini ribet banget ya. Kita harus coplok semuanya nih armornya. Nah, ini di belakang sini kita bisa dorong nih. Pakai kuku aja juga bisa atau pakai jari. Nah, tuh keluar nanti si ininya, color timernya. Baru deh kita coplok. Tuh, coplok ya. Nah, ini bisa dilihat dalamnya seperti ini. Lalu dimasukin. Oh, udah deh. Terus dipasang lagi seperti tadi. Dan ini bahannya lentur ya, tenang aja. Ya, jadi deh Ultraman Taro-nya udah tinut-tinut. Oke, kita bahas detail. Untuk kepala kita disajikan dengan desain semirip mungkin dengan kostum aslinya, lengkap dengan beam lamp di dahi, tanduk, ornamen kepala, dan molding mata khas Ultraman Taro. Bagian tangan dan badan cukup didominasi oleh warna merah. Detail kerutan kostum juga terlihat di tangan dan sekujur tubuh, serta protektor di dada dengan detail yang akurat. Wow! Terakhir, di bagian kaki, kita dapat melihat desain elegan Ultraman Taro. Bagian silver sedikit terlihat di sekitar paha dan sculpt sepatu yang cukup detail. Nah, ini dia bro, feel di tangan beserta detail secara keseluruhan SH Figuarts Ultraman Taro-nya. Wih, gila nih, akurat banget ya kayak kostum di seriesnya. Ih, dan ini desain kepalanya nih gue paling suka dari semua Showa Ultraman Taro karena dia ada mohawknya, plus ada tanduknya di samping nih. Udah gitu dia nih kayak ada pakai anting gitu ya di sini ya. Ditindik dia. Keren banget nih. Apalagi dia bagian belakangnya Taro nih kayak sangar banget nih di sini nih, ada lancip gitu. Terus ini dibikin juga nih kerutan-kerutan di helmnya kayak di pas syutingnya betulan. Jadi dibikin biarpun nggak sempurna tapi dibikin gitu.
Gila, terus ini juga lipatan-lipatan di lehernya tuh. Tuh, kayak kostum jadinya. Jadi semuanya tuh dibikin berdasarkan kayak kostumnya si Taro nih. Wih, gila nih. Badannya juga. Dan ini kalau diperhatiin ada garis juga nih di belakangnya tuh. Ya, ada moldingan garisnya gitu. Wih, gile. Tapi ya bagian perut bawah ke kaki nih seperti biasa Ultraman banget. Emang agak simple, dikasih kerutan-kerutan sedikit sih tuh. Sedikit banget. Dan ini nih bagian tangannya sih paling berasa tuh kayak kostum banget ya, kayak pakai sarung tangan. Tuh, pakai sarung tangan dia. Ini juga nih sepatunya kayak pakai sepatu bot sebetulan tuh. Ya. Wih, gile. Nah, ini perbandingan dengan Ultraman Taiga-nya. Ini kalau dilihat-lihat Ultraman Taiga lebih bulky ya. Tuh, kelihatan banget posenya juga lebih, bahunya naik gitu. Terus habis itu tangannya juga lebih gede banget tuh, lihat tuh. Si Taiga, buset deh. Jadi berasanya kayak Taronya kayak kurus gitu. Kalau si Taiganya kayak minum susu elemen, buset. Nih tuh samping-sampingan tuh. Ya. Tuh, kepalanya aja gede banget si Taiga tuh. Lebih besar ya. Tuh. Kita bergerak ke bagian esensi dari sebuah action figure, yaitu artikulasi. Dimulai dari kepala dulu bro. Seperti biasa, yuk kita coba puter-puter. Hup, oke. Segitu cukup, oke. Dan ini yang gerak hanya kepala atasnya doang, lehernya enggak. Terus coba kita ke bawahnya yuk. Hup. Wow, mantap, segini. Dan ke atasnya. Hup, sama leher-lehernya bergerak ya. Mantap ini artikulasinya. Dan ini seperti biasa Ultraman, ini ada mekanik di belakang lehernya, dia ikut keluar masuk tuh kalau digerakin. Lalu coba gerakin ke kanan kirinya. Hup, oke. Hup, oke. Biarpun nggak terlalu banyak, tapi segini masih bisa untuk pose. Mantap. Lalu kita coba tangannya yuk. Bahunya, hop, angkat. Oh, mantap. 90 derajat. Lalu coba kita putar dong. Sep. Pastinya dong 360 tanpa masalah. Ultraman itu ada butterfly joinnya. Tuh dia tuh. Bisa ke kanan kiri dan bisa ke bawah juga tuh. Mantap ya kalau yang Ultraman Taro nih. Ini dari belakang seperti ini. Nah, tuh dia. Bahunya bisa diputar sedikit sebenarnya, tapi terhalang sedikit di bagian sini engselnya. Sedikit aja sih sebenarnya. Lalu kita coba sikunya dong. Hup. Segini udah mentok nih, terhalang di sini ya. Bagian siku dalam. Nah, terus kalau yang si Taro nih bisa diputar dia emang joinnya nih. Nah, seperti itu. Lalu telapaknya 360 juga tanpa masalah, dan pastinya ada keluar dalamnya yang lumayan heboh. Badannya yuk kita coba. Oke, segini. Normal. Segini juga normal, oke. Biarpun nggak sampai 90 derajat. Tapi masih oke, dan atas bawahnya bergerak ya. Lalu kita coba ke bawah, hop. Oke, segini. Ya, nggak ada bagian bolongnya, mantap. Dan kita coba ke atas, wow, gile, masuk semua tuh punggungnya. Terus di sini ada sedikit bagian bolongnya, tapi nggak terlalu berasa. Lalu ke kanan kirinya, hop. Oke, tuh hampir nyentuh ya. Yang dada atas sama kolornya. Tuh, gile, tuh bisa nyentuh malah tuh. Kaki yuk, kita coba kaki, hop. 90 derajat, oke. Ke belakang, ya normal, 30 derajat. Ke samping, hop, oke, segini. Segini masih bisa pose nendang kalau kaki sebelahnya diangkat juga, ya. Lalu ini pahanya bisa diputar seperti, tapi nggak sampai habis ya. Tuh kalang di bagian sini sisi paha luarnya. Udah nggak bisa lagi nih. Ke belakangnya juga. Lutut yuk, kita coba lutut. Wih, oke, ini full double join, ketutup semua, mantap. Apa kakinya bisa diputar dong. Terus ada keluarnya sedikit banget tuh, hampir nggak berasa ya. Tuh, tapi ke dalamnya oke. Dan seperti biasa Ultraman ada ujungnya, tounya, mantap. Terus juga kakinya bisa ke dalam. Ya, lumayan lah. Kalang di bagian sepatunya sini. Nah, keluarnya banyak nih, banyak banget malah. Mau ngapain ya kayak gini posenya? SH Figures Ultraman Taro. Widih, gile. Ultraman favorit gue di Showa. Ini Taro dulu, abis itu Ace, baru yang lain-lainnya. Wah, gila nih, akhirnya gue dapet. Keren. Tapi ada beberapa notes dari gue, yaitu yang pertama adalah ini loh, pas kita ganti color timernya, kenapa nggak dibikin kayak punyanya si Taiga aja ya? Jadi bisa langsung dicabut dari depannya. Ini kan tadi kita harus bongkar-bongkar dulu armornya nih semuanya, habis itu baru bisa dicabut, diganti color timernya warna merah. Terus padahal ini mereka berdua juga keluarnya barengan, kalau nggak salah satu tahun yang sama, 2019 tahun lalu. Ini tuh November, kalau nggak salah ini Desember. Nah, ini kenapa teknologinya berbeda sekali ya? Jauh banget. Tapi kalau untuk pose si Ultraman Taro ini oke banget, apalagi di bagian perutnya ya. Jadi pokoknya kalau misalnya figur perutnya posenya bisa mantep, bisa banyak gerakannya, radius putarnya, itu pasti dijamin possible sekali gitu. Ini termasuknya, mantep. Dan juga kita dapat aksesoris-aksesorisnya, senjatanya, dan yang paling penting adalah ini dong.
Kousennya nih, kalau yang Ultraman Showa sih harusnya dijamin dapat ya. Ini udah dapat, Ultraman Ace dapat, Seven dapat, Ultraman biasa dapat, Zofi dapat, Jack juga dapat, semuanya dapat. Mantep, tinggal tunggu gue review aja yang lainnya, Showa-nya. Hehe. Selain itu sih hampir nggak ada komplain lagi gue yang lain. Soalnya joinnya juga seret, mantep. Ini nggak kayak si Ultraman gue yang itu yang 50 tahun itu kan joinnya agak letoy ya bagian tangannya. Aduh sayang banget. Kalau ini mantep, direkomen. Kalau kalian suka silakan sikat. Sebelumnya gue minta maaf bila ada yang salah-salah atau yang kurang dari video ini. Terima kasih sudah parkir di video ini. Selamat menikmati bonus di akhir video. Gue Audi Satrio, ini channel Pinter Parkir. Ciao.